Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi lewat video lagi ya teman-teman ya. Kali ini di depan kita sudah ada salah satu suit paling favorit mungkin ya dari kita semua ya teman-teman ya. Dari si Iron Man ya teman-teman, dari filmnya Iron Man 3. Dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Igor teman-teman atau Mark 38 ya teman-teman ya, Igor. Nah, yang unik dari Igor yang satu ini, nah, dia ini keluaran Comic Cave ya teman-teman ya. Tapi ada hal yang unik yang bikin saya itu apa ya? Nggak tahu ya, menarik aja pas lihat karena dia beda dari Igor-Igor lainnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena warnanya teman-teman. Tuh lihat ya. Kalau Igor biasa itu warnanya biru ya teman-teman ya. Seperti ini yang di kanan ya teman-teman. Igor yang ini warnanya merah teman-teman. Warna suit defaultnya Iron Man. Merah sama gold ya teman-teman ya. Gimana? Menarik ya? Kita akan bahas detailnya sesaat lagi ya teman-teman ya. Yuk langsung aja check it out. Sebelum ke Igornya teman-teman, kita lihat dusnya dulu ya, packagingnya ya teman-teman ya. Nah, packagingnya ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Bentuknya, aduh ini Igornya takut kesenggol jatuh. Dan meskipun dusnya biru atau apa ya, gambar Igornya di packagingnya itu biru, tenang aja teman-teman. Kalau mesen yang merah harusnya datangnya yang merah sih. Isinya merah teman-teman, seperti ini ya. Dan di sini ada, nah kita agak, kalau nggak kita giniin aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita miringin. Nah, di sini ada Iron Man 3 logonya ya teman-teman ya, karena dia dari Iron Man 3 ya, si Igor ini ya, dari film Iron Man 3. Terus ada tulisan Comic Cave ya teman-teman ya, Comic Cave Studios di sini ya, ada logonya juga. Terus ada Igor ya teman-teman ya, 1/12 ya di sini tulisannya. Jadi ya ini 1/12 ya teman-teman ya, 1/12 scale collectible figure Igor Iron Man Mark 38 teman-teman. Licensed by Play Imaginative ya teman-teman ya. Tulisannya seperti ini kurang lebih. Dan di sini yang menarik teman-teman, 75% diecast metal. Jadi materialnya itu banyak diecastnya teman-teman. Keren sih, keren. Makanya dia agak berat dan dingin ya kalau dipegang ya teman-teman ya. Di bawahnya ada keterangan-keterangan ya teman-teman ya, logo-logo Iron Man, Avengers, Marvel, sama Comic Cave ya teman-teman ya. Lalu di sampingnya nggak ada apa-apa, hanya tulisan Igor aja sama logo Comic Cave ya teman-teman ya. Di sininya juga sama, sebelah sininya cuma ininya Marvel ya teman-teman ya. Di bawahnya, di belakangnya seperti ini teman-teman, Igor. Igor yang, ini yang bikin dia keren nih nanti nih teman-teman, tulang belakangnya ya, spine-nya ya, ini ruas-ruasnya detail-detailnya, wah cakep banget ya pokoknya. Ya, lalu di sini ada sedikit gimmick ya, pakai magnet teman-teman ya. Ya, bisa dibuka teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ada 38 ya teman-teman ya. Igor itu Mark 38 sama ada si, ya ini ya, Igornya bisa dilihat sebenarnya di dalamnya. Kita langsung buka aja dalamnya ya teman-teman ya, seperti apa. Nah, jadi selain dusnya kita dapat kayak manualnya ya teman-teman ya, manual guide-nya si Igor. Ini nanti bisa dibaca-baca aja, sebenarnya cuma lebih ke artikulasi sama cara gonta-ganti baterainya sih teman-teman ya. Aksesorisnya nggak macam-macam si Igor ini, cuma dikasih tangan-tangan aja ya teman-teman ya, ada 4 tuh ya, ada 4. Nah, tangan-tangannya itu ya ini ya teman-teman ya, tangan lagi ngepal sedikit ya, nggak full ngepal ya teman-teman ya. Karena kalau yang full ngepal adanya di, lagi dipasang nih di sini teman-teman. Tuh ya, adanya di sini yang lagi full ngepal. Nah, itu yang separuh ngepal. Lalu ya di sini juga sama ya teman-teman ya, kanan kiri sama. Detailnya sih cakep ya teman-teman ya, tuh ya. Jari-jarinya gede-gede, meskipun dia 1/12 tapi gede dia ya, Igor ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tangan ngepalnya satu lagi, saya copot ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih. Kita tuh dapat tangan yang ada artikulasinya teman-teman. Menarik ya. Di figur skala segini ya, 1/12, tapi kita dapat tangan yang jari-jarinya tuh ya bisa diartikulasikan teman-teman. Tuh ya. Cakep ya, cakep ya, cakep ya. Udah gitu detailnya juga masih dapat ya teman-teman. Tuh ya, cakep ya. Wah, mantap, mantap, mantap ya. Jadi untuk Igornya sendiri saya pasang
sebelahnya yang bisa artikulasi, sebelahnya yang enggak, supaya ya teman-teman bisa langsung bandingin lah kanan kiri ya. Kita langsung aja ke Igornya teman-teman ya. Wow, ini cakep banget ya teman-teman. Kilau-kilaunya si Igor ini. Nah, seperti ini teman-teman detailnya Igor. Cakep ya. Kesan pertama sih udah asik lah. Ini dipegangnya berbobot banget nih teman-teman karena dia materialnya ya 75% diecast ya kalau lihat keterangannya di packagingnya Comic Cave. Dan memang benar kalau dipegang itu dia banyak material dingin-dingin ya teman-teman ya. Di sekeliling badan dia ini ya teman-teman ya, di badan-badannya dia ini. Mulai dari ya badannya ini ya teman-teman ya, torsonya ini besi nih dingin, di belakangnya juga ini dingin ya teman-teman ya. Jadi banyak material dingin-dingin di tangannya juga ini dia dingin ya teman-teman ya. Kalau dipegang harusnya ini diecast semua nih. Cakep sih, cakep sih. Yang plastik di mana ya? Mungkin di kepala nih, kepalanya ini plastik ya teman-teman ya. Di sininya juga kayaknya plastik karena dia nggak dingin. Dan ya mungkin di beberapa bagian lagi, tapi sebenarnya ya sebagian besar diecast teman-teman ya, 75%. Jadi ya berbobot ini, berbobot. Dipegangnya ini berbobot dan ini kalau buat nimpuk maling kayaknya benjol teman-teman. Karena ini ya besi ya teman-teman. Banyak besinya gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat secara seksama ya teman-teman ya, detailnya itu cakep deh teman-teman. Bisa lihat di sini mungkin dia itu nggak mulus ya teman-teman ya, banyak efek-efek battle damage gitu loh, kotor-kotor, ada weathering juga gitu. Jadi warnanya itu nggak apa ya, meskipun merah ya, merah metalik ya teman-temannya kayak Iron Man, tapi dia tuh bukan yang versi clean gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih, ada kayak putih-putih di sini, weathering putih-putih ya teman-teman ya. Tuh ya, di sininya juga ya. Jadi udah kayak apa sih, kayak baret-baret, lecet-lecet gitulah, nggak bersih tuh ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama figur yang apa ya, nggak clean lah ya, tapi banyak weathering kayak battle damage gitu atau kotor-kotor, nah ini mungkin bakal suka sih ya sama Igor dari Comic Cave ini tuh ya. Nggak bersih merah-merah, tapi ada kayak apa ya, kayak karat-karatnya, kayak lecet-lecetnya gitu sih ya, ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sekujur tubuhnya juga banyak detail-detail, kayak dia tuh pakai dekal gitu ya teman-teman ya. Tuh ya, tulisannya saking kecilnya saya juga nggak bisa baca sebenarnya ini tulisan apa, tapi detail-detailnya itu ada gitu, nggak ditinggalin gitu loh sama Comic Cave tuh ya. Di tangan-tangannya ada kayak stiker-stiker ya teman-teman ya, stiker-stiker keterangannya tuh ya, kecil-kecil tulisannya, nggak apa ya, agak susah dibacanya tuh ya. Di sininya ada tangannya tuh ya, detail-detailnya ya teman-teman ya. Jadi overall detailnya itu cakep sih teman-teman ya, cakep sih. Saya bisa apa ya, kalau saya sih suka ya teman-teman ya, saya sih suka. Dan ya nggak tahu sih movie accurate apa enggak, tapi ya overall saya suka sih sama detailnya, terutama di bagian belakang nih teman-teman. Bagian belakang sama di bagian punggungnya, ini cakep banget. Ini bagian yang paling seru saya bilang dari si Igor ini ya teman-teman ya. Banyak detail-detail di bagian belakangnya nih teman-teman, rame banget. Rame banget ya teman-teman ya. Dan ini nanti mungkin kita bahas di bagian artikulasi juga, tapi ini belakangnya, ini tulang belakangnya jadi kayak di film teman-teman ya, bisa digerak-gerakin. Wow, cakep banget ya teman-teman ya. Tiga ini bisa digerakin ya teman-teman ya. Tuh. Meskipun yang atas nggak bisa nih, begini aja ya teman-teman. Nah, tapi tiganya itu bisa digerakin, cakep ya. Nah, terus di bagian punggungnya juga ya keren ya, karena dia tuh kayak apa ya, kayak bongkok gitu, jadi punggungnya itu gede teman-teman. Keren aja sih lihatnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk detailnya, cakep sih, nggak mengecewakan sejauh ini ya teman-teman. Mana nih artikulasinya figur apa ya, sebongkok ini ya teman-teman ya. Artikulasinya bakal banyak keterbatasan atau enggak? Nah, kita lihat dulu satu-satu ya teman-teman ya.
mulai dari kepalanya. Nah, ini kepalanya sebenarnya lumayan ya teman-teman tuh ya, bisa naik, bisa bisa turun meskipun dia masih agak seret ya sendinya. Bisa naik, bisa turun ya teman-teman ya. Nah, gitu. Lumayan sih. Ya, meskipun nggak terlalu banyak. Bisa diputar-putar juga tuh ya. Oke lah ya. Tapi ya nggak terlalu banyak ya di kepalanya ya. Karena dia bentuknya ya begitu ya teman-teman ya. Agak agak kayak maju gitu tapi agak ketahan di atas bawahnya sini. Oke. Terus untuk tangannya, tangannya ini ball joint ya teman-teman ya, ball joint tapi ininya nih di bagian apa nih shoulder armornya ini kayak kayak ada pelnya gitu loh teman-teman. Tuh dia akan balik lagi ya. Tuh, kalau kita ke atasin dia akan balik lagi. Tapi sebenarnya ya nggak ngeganggu sih ya karena ya begitu. Buat apa? Buat kalau kita gerak-gerakin tangannya sih teman-teman. Kalau kita gerakin kayak ke samping ini, nah dia akan coba ya. Nah, kalau kita gerakin ke samping, dia akan apa ya menyesuaikan gitu loh, naik sendiri gitu ikutan. Jadi buat ngebantu artikulasi di tangannya ya. Anyway, saya nggak coba terlalu jauh ya teman-teman ya, karena ini koleksi pribadi jadi ya biasa agak disayang-sayang ya teman-teman ya. Tapi ya kalau teman-teman punya di rumah mungkin bisa coba sendiri ya teman-teman ya. Ini kita balikin lagi. Lalu bisa naik turun ya teman-teman ya, dia ball joint jadi bisa bisa naik turun, harusnya bisa 360 juga ya teman-teman ya. Nah, harusnya bisa sampai 360 juga ya, cuma ya biasa ya saya nggak apa ya agak sayang agak sayang jadi ya segini aja deh gitu ya. Oke, harusnya bisa 360 sih. Nah, terus selanjutnya di bagian ini ya bicepnya dia ada rotation teman-teman, bisa putar-putar tapi nggak terlalu jauh karena dia keganjel ya teman-teman ya, nggak terlalu jauh tuh ya, keganjil sama bagian mananya entah. Tapi ya ini teman-teman, coba kita angkat dikit. Oh iya, ya mentok, mentok, mentok. Ya, jadi bisa diputar tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, rotationnya di bicepnya. Lalu di sikunya, nah ini ada artikulasi juga nih di bagian sikunya sini. Terus di tangannya, nah tangannya bisa kita turunin ya. Nah, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Di artikulasi sikunya ya kurang lebih hanya segini aja. Nah, kurang lebih segini aja dia maksimal ya. Jadi nggak bisa benar-benar dilurusin ya teman-teman ya. Ya, ditekuknya ke depannya pun ya segini aja maksimal. Nggak bisa terlalu banyak sih ya kalau buat di sikunya ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita ke bagian tangan ya. Nah, di tangannya ini pergelangan tangan dia ball joint, jadi nggak masalah bisa diputar-putar ya teman-teman ya, aman. Terus di bagian ininya ya, di bawah bawah tangannya ya teman-teman ya, dia kayak hook buster ya. Nah, bisa diginiin ya teman-teman ya, ada artikulasi dan dia bisa ditarik juga teman-teman kayak gini nih. Nah, bisa dikedepanin. Ya, jadi kayak buat apa sih? Buat ini ya, dia ngeruk tanah gitu kali ya teman-teman ya. Mungkin ya, kurang lebih seperti ini di bagian tangannya. Ini kita masukin lagi. Lalu ke bagian mananya ya? Ke sini deh, ke badannya ya teman-teman ya, ke badannya. Sekarang kita ke badannya dulu. Nah, ini kita angkat dulu tangannya. Nah, di torsonya dia juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Bisa naik turun, tapi nggak terlalu banyak nih teman-teman. Ya, segini-gini aja naik turunnya. Kanan kiri juga bisa, tapi ya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Segini-gini aja. Ya, naik turun. Muter-muter dia hampir nggak bisa sih. Buat muter-muter dia hampir nggak bisa ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Terus, nah di bagian belakangnya, ini yang saya bilang tadi, jadi di tulang belakangnya ini keren banget. Bisa digerak-gerakin teman-teman. Tuh ya, kayak di film jadinya ya. Bisa digerak-gerakin tulang belakangnya. Mantap, di bagian sini keren banget. Dan di punggungnya ini juga agak bisa diartikulasiin ya teman-teman ya. Tuh agak bisa dinaikin tapi nggak terlalu banyak sih, gimmick aja. Tuh ya, bisa dinaikin tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, lalu sekarang kita ke kakinya. Nah, kakinya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Begini aja. Nah, ke belakangnya kita lihat apa dia seberapa banyak.
Ya, ke belakangnya kurang lebih segini aja teman-teman, nggak terlalu banyak ya ke belakangnya. Tuh ya teman-teman ya, belakangnya nggak terlalu banyak. Kita coba lagi apakah bisa. Kayaknya agak agak keras sih. Nah, ya seginilah ya teman-teman ya untuk ke belakangnya teman-teman. Lalu di lututnya. Nah, di lututnya ini double joint nih teman-teman ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Tekukan lututnya lumayan teman-teman. Bisa segini ya tekukan lututnya ya. Dan di sini kayak ada ini sih teman-teman ya. Ada apa sih kayak bolong nih ya buat di bagian ininya armornya biar bisa masuk lagi. Ya teman-teman. Ini ada kayak per-pernya gitu sih, tapi kecil sih ya. Tuh ya. Membal-membalnya kecil. Kayak gitu ya. Terus untuk di kaki belakangnya, nah kaki belakangnya, nah di betisnya ya teman-teman ya, sorry di betisnya ini kayak ada ventnya gitu, bisa dibuka-buka juga teman-teman, gimmick aja sih kayaknya. Nah ini yang keren teman-teman, jadi di kakinya itu dia bisa diturunin, tuh ya teman-teman ya, di ankle-nya itu bisa kita turunin, supaya apa? Supaya ini bisa lebih, nah bisa lebih kita gerak-gerakin gitu loh, artikulasi di ankle-nya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Naik turun bisa ya. Kalau di ankle-nya sih enak, muter-muter juga bisa ya teman-teman ya. Ya, toe articulation ada tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh deh ya dengan aslinya. Nah, atau dia bisa agak kita tekuk ya, toe-nya ya. Nah, ini dilurusin. Nah, ya teman-teman. Ya, gitu sih kurang lebih. Hal menarik lainnya dari si Igor ini adalah fitur LED teman-teman. Jadi dia punya fitur LED di mata dan dadanya. Di dadanya dulu ya teman-teman yang mungkin ya. Yang paling gampang, yang lebih gampang. Dadanya cara nyalainnya adalah, nah ini kita cek aja ada tombol nih di belakangnya ya teman-teman ya. Kita tinggal turunin ke bawah teman-teman ya. Tinggal turunin ke bawah. Ini kurang lebih seperti ini jadinya. Turunin ke bawah, 3 2 1. Nah, dia akan nyala ya teman-teman ya, dadanya ya. Nah, ini meskipun nyalanya itu nggak terlalu tajam, tapi dia cukup terang teman-teman di dadanya ya. Jadi asik ya. Ini saya kasih bedanya lagi. Jadi ini kalau dimatiin seperti ini teman-teman kondisinya. Sekarang kita nyalain ya. Nah, kita nyalain ya. Tuh, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya kondisinya kalau nyala. Lalu sekarang kita coba di kepalanya. Nah, kepalanya ini yang agak agak ribet dikit. Agak ribet dikit karena kita harus turunin dulu dikit ya kepalanya ya. Terus ini teman-teman. Nah, di bagian helmnya ini batoknya ada bisa kita lepas. Terus ini ada baterainya juga, kita bisa nyalain. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita tutup lagi kalau udah. Nah, untuk baterainya sendiri, kalau merujuk ke keterangan dia, ya ini ya baterainya ya. L626 atau L621 ya teman-teman ya. L621 ya. 2 biji di kepalanya dan ya 2 lagi di bagian belakangnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Tingginya sendiri si Igor ini harusnya ada di sekitar 20 cm katanya. Kita cek ya teman-teman ya. Eh, iya betul. Jadi tingginya itu kurang lebih 20 cm lah ya teman-teman ya. Kalau lihat pakai penggaris kurang lebih 20 sampai 21 cm ya kira-kira. Tapi lebih ke ya 20 sampai 21 cm sih ya kira-kira ya teman-teman ya. Kalau ini ya merujuk ke sini ya, ke ujung punggungnya ini ya segituan ya teman-teman ya, pakai penggaris. Lalu kalau kita bandingin dia dengan ZD Toys Iron Man, jadi buat teman-teman yang saya sebenarnya banyak koleksi ZD Toys Iron Man ya teman-teman ya. Tapi kenapa tetap memutuskan beli Igor ini ya? Karena meskipun skalanya beda, si Iron Man ini 1/10 ya kalau nggak salah si ZD Toys-nya. Si Comic Cave itu 1/12. Tapi walaupun skalanya itu beda, tapi kalau disandingin lah, teman-teman bisa lihat ya, si Igor itu tetap lebih gede, lebih tinggi daripada Iron Man suit yang biasa ya teman-teman ya, yang dipakai si Tony. Jadi kalau di display tetap menarik sih teman-teman ya, secara secara proporsi tetap dapat karena si Igornya tetap kelihatan lebih gede, lebih tinggi gitu ya teman-teman bisa lihat. Jadi kurang lebih seperti ini perbandingannya kalau dengan ZD Toys Iron Man ya teman-teman.
Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, si Igor dari Comic Cave ini ya teman-teman ya, versi yang merah tentunya ya. Ini adalah figur yang nggak tahu buat saya udah lama nggak se-excited ini sama action figure ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa kayaknya agak apa ya, agak lama aja gitu senangnya gitu ya sama sama action figure begitu dia datang ke rumah terus ya unboxing terus lihat-lihat iseng-iseng mainin gitu nggak tahu excitednya itu cukup lama gitu ngelihat dia karena oh nggak tahu ya kelihatannya gimana sih keren juga gitu terus dipegangnya juga mantap gitu berbobot jadi ya nggak tahu sih overall itu sih kalau saya boleh berpendapat ya teman-teman ya jadi secara secara detail dia asik banget cakep banget detailnya juga detailnya juga termasuk hebat sih kalau menurut saya ya banyak apa ya dekal-dekal yang kecil-kecil ini yang bahkan saya nggak bisa baca tulisannya apa karena kekecilan terus juga penggunaan material diecast yang cukup banyak 75% bikin dia mantap aja kalau dipegang berbobot terus dingin-dingin gitu ya jadi ya beda megangnya sama figur yang dari plastik ya teman-teman ya yang banyak material plastiknya gitu ya teman-teman ya tanpa mengurangi rasa hormat. Terus juga penggunaan weathering yang menurut saya bikin dia makin apa ya makin kelihatan cakep aja sih ya gitu ya teman-teman nggak monoton gitu ya. Meskipun ini selera ya teman-teman ya mungkin buat teman-teman ada yang lebih suka yang clean aja gitu nggak ada kotor-kotor. Nah itu mungkin selera ya teman-teman ya. Tapi ya buat saya weathering battle damage-nya ini atau kotor-kotornya ini justru bikin dia makin kelihatan apa ya kayak kayak ya memang habis habis bertempur gitu ya. Lalu poin artikulasinya meskipun dia nggak bagus-bagus amat ya teman-teman ya, tapi sebenarnya kalau kita mau appreciate dia cukup lumayan loh teman-teman untuk bentukan yang seperti ini dia bisa artikulasi yang ya kayak tadi yang saya contohin ya teman-teman ya cukup lumayan sebenarnya teman-teman cukup lumayan meskipun ya nggak bisa terlalu dibilang bagus banget sih ya artikulasinya tapi ya oke lah cukup lumayan lah untuk bentukan yang seperti ini ya teman-teman ya movie accuracy juga harusnya sih movie accurate ya karena saya juga nggak terlalu banyak kalau lihat di filmnya kan screen time-nya dikit banget ya teman-teman ya tapi harusnya sih ya secara bentuk movie accurate tapi ya memang warnanya tentu tidak movie accurate ya teman-teman ya karena warnanya dia merah ya versi merah ya, sama gold ya teman-teman ya kalau yang di film aslinya ya dia warna biru. Jadi tentunya secara warna dia tidak movie accurate teman-teman. Dan baterai di apa di fitur LED-nya, memang fitur LED-nya itu menarik, tapi ya untuk yang kepala nih ya terutama ya teman-teman ya. Ini agak repot ya teman-teman. Kita harus buka dulu, terus ya nyalain di sini, nanti ya taruh lagi gitu ya, tutup lagi mungkin akan lebih apa ya akan lebih praktis itu kalau ya gimana ya bisa bisa satu tombol aja terus nyala langsung dua-duanya kayak ZD Toys ya teman-teman ya tapi ya itu aja sih sebenarnya lebih lebih ke situ aja agak repot dikit ya karena ada dua dua lokasi tombolnya yang satu sih gampang di belakang yang satunya lagi yang agak ribet karena di kepalanya ya teman-teman ya harus harus buka dulu copotin nanti baru apa pencet lagi tombolnya terus tutup lagi ya teman-teman lebih ke situnya aja sih tapi overall ya nggak terlalu mempengaruhi experience saat lagi mainin si Igor ini ya teman-teman ya kalau dari saya kurang lebih seperti itu dari teman-teman gimana kalian lebih suka Igor yang versi aslinya yang biru putih atau si Igor yang di depan layar kita ini yang red and gold ya teman-teman ya ketik di kolom komentar dan kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusiin boleh juga teman-teman ya ketik juga di kolom komentar ya teman-teman segitu dulu mudah-mudahan bermanfaat videonya buat kita semua dan jangan lupa bahagia thank you